Lebaran akan melaksanakan ekspedisi pencarian candi atau penemuan baru yang hanya TV Lebaran yang pertama kali melaksanakan ekspos adanya sebuah candi atau peninggalan masa lalu di mana ini, di Sungai Winongo. Kita akan mencoba turun ke pinggir sungai ya, ini ya, kita bisa lihat di arah barat ya, itu ada sedikit tumpukan bata, dan bata itu tentu saja tidak dibuat di masa kini karena dilihat dari struktur bentuknya itu sangat besar-besar. Kita tidak tahu itu bata dari mana. Tapi bagaimanapun juga masa ini tidak akan pernah bisa dilepaskan dari cerita masa lalu ya. Bagaimanapun juga tidak ada yang namanya masa kini kalau tidak ada masa lalu. Ini hanya TV Lebaran yang pertama kali mengekspos atau menemukan sebuah penemuan baru, yaitu tumpukan batu bata di sekitar Sungai Winongo ya. Kita nanti akan eksplor lebih jauh, mungkin nanti sore kita lihat dari sisi timurnya dulu. Kita akan coba lebih dekatkan lagi, kira-kira itu apa ya, itu apa sebuah candi gitu ya, atau sebuah pendopo atau tempat apa ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah peninggalan di masa lalu karena kita lihat dari struktur batu batanya itu peninggalan masa lalu karena bentuknya besar-besar. Itu kita akan coba dekatkan lagi kameranya biar pemirsa bisa melihat kira-kira apa sih itu ya. Kita akan coba dekatkan. Nah, itu kita sudah mendekatkan kameranya, sorotan kameranya. Kita pemirsa bisa lihat sendiri itu ada tumpuk-tumpukan batu bata yang rapi. Tentu saja itu saya yakin bukan tumpukan batu bata yang bisa tersusun sendiri, pasti ada yang menyusun. Tentu saja itu adalah manusia, nggak mungkin hewan atau jin ya. Ya, walaupun ini tempatnya sepi ya, saya yakin itu adalah tumpukan yang asli buatan manusia. Coba kita akan lihat gambarnya dari sisi utara biar pemirsa lebih jelas lagi ya. Coba ya. Ini tempatnya memang sedikit angker karena apa ya, banyak pepohonan yang masih tumbuh di sekitar Sungai Winongo ini ya. Tepatnya kita ada di Jalan Parangtritis ya, tapi lokasinya Jalan Parangtritis ke barat ini ya. Kita akan coba turun ke sungai ya. Nah, ini masnya akan tahu sendiri itu apa ya, kira-kira apa gitu. Coba saya akan dekatkan lagi karena di situ ada, kita lihat ada sebuah batu ya. Dan batunya saya lihat juga bukan batu zaman sekarang, itu sangat besar sekali dan bata merahnya itu menempel pada batu. Coba kita akan dekatkan sorotan kameranya. Nah, mungkin pemirsa akan lihat sebuah batu bata menempel pada sebuah batu ya, dan batanya juga tersusun rapi di atasnya. Kita nggak tahu apa itu, tapi yang jelas itu adalah peninggalan di masa lalu. Nggak mungkin kalau sekarang kan batu batanya bentuknya kecil, dilempar aja itu ringan. Nah, itu kalau yang itu adalah batu bata yang sangat sangat besar dan berat. Tentu saja itu adalah peninggalan di masa lalu. Dan tumpukan-tumpukan bata yang tersusun rapi ini tentu saja nggak mungkin dilakukan oleh
bukan oleh manusia gitu ya. Jadi ini pasti peninggalan masa lalu. Nanti kita akan eksplor lebih jauh dan lebih mendekat. Nah, itu aja ya kita laporkan untuk misteri penemuan candi di mana di Sungai Winongo. Nanti kita akan eksplor lebih jauh, lebih mendekat. Apa benar itu candi atau hanya sekedar apa? Tapi yang jelas itu adalah peninggalan di masa lalu atau peninggalan apa namanya? Peninggalan apa ya? Sejarah lah. Bagaimanapun juga yang namanya masa kini atau masa modern ini tidak akan terlepas dari yang namanya masa lalu. Begitu aja laporan dari TV Lebaran. Kita akan sambung lagi, bersambung nanti kita akan eksplor lebih jauh apakah itu candi atau hanya sekedar bangunan biasa. Tapi yang jelas itu adalah peninggalan di masa lalu di Sungai Winongo. Sesuai janji saya akan melanjutkan ekspedisi atau mengeksplor benda yang ada di barat Sungai Winongo ini. Apa ini benar-benar candi atau hanya sekedar batu bata biasa? Tapi yang jelas itu adalah peninggalan apa ya, pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan ini terjadi di bangsa Indonesia. Pasti itu pada zaman kerajaan ya. Kali ini saya nanti akan menelusuri atau mengeksplor lebih dekat lagi apa sih yang terjadi di sana. Apa ada apa namanya, ada itu, ada benda-benda ajaib mungkin atau benda-benda goib. Kita akan coba telusuri, nanti kita akan lewat yaitu selatan sisi dari sungai ini. Kita lewat jembatan untuk menuju ke lokasi lebih dekat. Kira-kira apa gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, dari penampakan di sini, itu jelas-jelas adalah batu yang dari zaman lampau. Jelas-jelas itu batu bata dari zaman kerajaan. Kita nanti akan telusuri lebih dekat ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini mungkin nggak terlalu jelas ya. Dan batu bata ini kelihatan karena rontokan atau tanahnya terkikis oleh banjir. Jadi bukan apa terlihat karena dibuka manusia, tapi memang faktor alam. Jadi sangat-sangat alami. Benda itu memperlihatkan diri kepada manusia. Ya, kita tetap masih di lokasi. Ya, lokasinya begitu gelap atau sangat apa ya, sangat angker mungkin ya, karena di sini banyak pohon-pohon ori. Iya, nanti kita akan coba lihat dari sisi yang lebih jelas lagi. Nah, kali ini kita mengambil gambar batu bata itu dari sisi selatan. Tampak begitu jelas kikisan tanah yang telah mengungkap misteri dari Candi Winongo ini. Ya, mungkin candi atau apa kita belum tahu juga ya. Tapi kita sebut seperti itu aja dulu. Kita bisa dekatkan lagi gambarnya. Nah, mungkin walaupun tidak begitu jelas, tapi dapat kita temukan atau kita lihat sosok batu bata besarnya. Ini kita ambil gambar dari sisi selatan ya, lokasi. Kira-kira ada apa di sana? Nanti kita akan coba lebih dekat ke sana. Emang gambarnya tidak begitu jelas. Iya. Iya. Ya, nanti kita akan coba untuk mengeksplor lebih dekat. Kira-kira apa sih apa yang ada di sana ini? Apa benar-benar candi atau mungkin pendopo atau mungkin tempat istirahat raja zaman dulu, atau emang hanya sekedar tanggul sungai ini? Tapi yang jelas itu adalah
di masa lalu, karena dari letaknya itu sangat terletak di bawah, bukan di atas gitu. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita akan lewat jalan ini ke selatan, terus nanti kita melewati sebuah jembatan dari sungai ini. Emang tempatnya agak terjal dan gelap. Nah, ini kita sudah ada di sekitar selatan, agak jauh dari tempat lokasi. Ini adalah sebuah kandang sapi yang sudah tidak terpakai kembali. Nah, suasananya kayak gini, masih alami ya. Ya, masih alami. Nah, kalau kita lihat di sisi selatan sana, sebenarnya juga ada penemuan di zaman dahulu. Saya pernah menemukan, tapi apa ya, belum bisa tergali. Nanti kita coba eksplor juga. Di sana ada apa? Ya. Ya, di sini. Kita lewat sini. Ini kita akan menuju lokasi tempat batu bata tadi bersinggah atau bertahta. Ya. Iya, iya. Memang apa ya, jalannya masih sepi nih, tidak ada orang ya. Iya, dan perlu diketahui bahwa lokasi tempat batu bata tadi, atau diperkirakan menurut TV Lebaran adalah candi, itu ada di Jalan Parangtritis kilo 14,5. Iya. Nah, disinilah pemirsa tahu bahwa tempat gelap ini, saya juga pernah menelusuri bahwa di sini ada sebuah kayak periuk atau kemaron yang berisi apa ya, kayak tempat air itu, tapi dalam. Karena pernah saya gali, tapi nggak nyampe karena bentuknya atau bentuk dari kemaron itu panjang gitu. Lokasinya di sekitar sini, tapi maaf, karena posisi air yang sekarang tidak surut ya, karena musim hujan, jadi kayaknya tidak kelihatan atau tidak menampakkan diri. Jadi biasanya akan terlihat kalau musim kemarau karena airnya susut gitu ya. Dan lokasi batu bata itu ada di sekitar utara ya. Kalau kita lihat gambarnya ada di sana, kita nanti akan ke sana gitu. Kita lanjutkan perjalanan ya, untuk menuju ke lokasi penemuan Candi Winongo ya. Kita nggak tahu juga itu apa, tapi kita lebih mantapnya itu Candi Winongo karena belum ada Candi Winongo. Dan perlu diketahui juga bahwa di sekitar sungai sini saya juga sering menemukan batu bata-bata yang berserakan itu berjumlahnya kelentir gitu ya, oleh arus derasnya Sungai Winongo ini. Nah, kita harus melewati itu adalah jembatan Bondalem. Kita akan nanti lewat sana, terus kita akan ke barat begitu. Nah, kita nanti akan lewat sana, itu jembatannya ya, gitu sih ya. Sampai di jembatannya, jembatan penghubung antara kalau nggak salah ini dusun Bondalem sama dusun Sulanglor ya. Di sini kita akan segera melewati jembatan ini untuk menuju tempat lokasi yang kita akan tuju ya. Ini jalannya masih hutan, kayak hutan ya. Tapi zaman sekarang itu udah nggak ada yang namanya pohon-pohon yang besar, mungkin sudah banyak ditebang atau sudah banyak yang musnah. Nah, ini jembatannya sangat indah, masih alami sekitarnya, tapi banyak coret-coretan di bawah itu. Nah, ini kita lihat, ini ada tulisan apa sebenarnya, siapa tahu ini petunjuk. Ternyata ini iklan konter ya, konter Pak Hartosel, Gebyar Tahun Baru kini buka lebih awal jam 7, lokasi timur lapangan Sulanglor ya. Yang mau mampir beli kuota bisa ke sana di Pak Hartosel. Nah, ini kita jembatan Winongo ya. Kita sampai di sini, ini lokasinya. Nah, nanti lokasi dari temuan kita itu ada di sana, di utara dari jembatan ini. Kita nanti turun di situ terus ke sana.
Ya, kita sambil memperhatikan sungai, siapa tahu nanti ada bidadari yang sedang mandi ya. Kita nanti ambil selendangnya satu gitu. Ya, kita turun gitu. Ya, ini kita udah hampir sampai di tempat tujuan atau tempat lokasi. Ya, situ. Ya, itu. Oh ya, kita sudah sampai di ini, sudah mau sampai. Mari, Pak. Ya. Ini kita hampir sampai ke tempat lokasi. Ya, tempatnya masih begitu seram gitu ya. Karena pepohonan sangat banyak. Wah, ini suasananya masih kayak di hutan belantara itu. Iya. Kita coba mengintip. Siapa tahu di sungai ini ada 7 bidadari yang sedang mandi gitu. Terus nanti kita ambil selendangnya, terus kita jadikan istri kita itu, biar kita nggak jomblo lagi, tidak jadi komputer jomblo lagi, Pak Ndil ya. Ya, emang kalau dilihat Sungai Winongo sudah banyak berubah dari tahun ke tahun karena perkembangan zaman. Banyak sampah-sampah yang berserakan atau plastik-plastik ya. Kalau zaman dulu itu, apalagi kalau musim kemarau itu, sungainya sangat dangkal dan bening gitu. Jadi untuk mandi, untuk bersih-bersih, untuk cuci baju itu masih pantas gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak sampah-sampah plastik yang berserakan. Dan tata ruangnya dari Sungai Winongo juga sudah tidak beraturan kalau kita lihat. Ya, kita udah sampai, lokasinya ada di sana. Kita nanti ke sana. Saya akan menuju ke lokasi. Akan dekat dengan lokasi dari penemuan batu bata atau Candi Winongo itu di sekitar utara sana. Ya, utara sana. Nah, ini kita sampai, udah hampir sampai ini. Ya, ini tadi sana adalah lokasi di mana kita tadi lewat yang pertama kali kita lewat di sana. Nah, ini. Dan ini kita akan melewati sawah-sawah. Ya. Ini adalah bapak yang sedang membuat tanggul biar sawahnya enggak kena air ya. Ya. Mari, Pak. Siapa? Ya. Jadi ini kita, ya, ini udah hampir sampai ke tempat lokasi. Ini masa tanamnya yaitu tanaman kacang ya. Ya. Ya, ini kita harus menyusuri, ini namanya pohon kolonjono ya. Kalau di kampung namanya kolonjono. Ini itu tebu itu. Ya. Nah, kita hampir sampai di tempat lokasi. Kayaknya bukan di sini nih. Akhirnya kita sampai juga di tempat lokasi inti dari explore atau ekspedisi kali ini untuk menelusuri apa sih yang ada di sekitar sini ini ya. Kita akan coba mendekat. Itu batu batanya kita bisa lihat memang begitu besar-besar. Itu mungkin bisa ada 1 kilo lebih ya. Saya akan mendekat tapi harus lompat karena ini ada kayu ya. Kita harus hati-hati jangan sampai jatuh nanti malah HP-nya mati gitu ya. Ya, saya lompat dulu. 1, 2, 3. Ya. Ya, akhirnya saya jatuh juga, tapi alhamdulillah HP-nya masih bisa kita selamatkan. Kita lihat dari sini tumpukan batu bata itu tampak begitu jelas. Dan di atasnya itu kita lihat tatanan batu bata yang begitu rapi atau kayak tertata rapi. Dan saya yakin ini bukan sembarangan ditata atau kebetulan terbentuk seperti itu. Pasti ini ada yang menata. Mari kita akan lebih mendekat apa sih yang ada di sana dan kita explore menurut analisis TV Lebaran. Nah, kalau kita lihat di sekitar sini, ini kita lihat juga ada berserakan beberapa batu bata yang jatuh di aliran air Sungai Winongo. Nah, kita lihat, kita akan mendekat, kita nanti akan ambil satu sebagai contoh kira-kira berapa beratnya ya. Ya, kita akan mendekat pelan-pelan. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur tanahnya, tanah ini sangat baru. Belum pernah yang namanya
mungkin terbuka, karena dilihat dari tanah-tanahnya itu tidak ada sisip-sisipan plastik ya. Karena kalau tanah yang pernah terbuka atau telah dibuka manusia, biasanya itu akan tersisipi oleh plastik-plastik gitu. Tapi ini enggak, ini sangat bersih sekali. Kita lihat ya. Iya. Sangat bersih sekali. Iya. Nah, coba kita akan ambil salah satu batu bata yang ada di bawah air. Coba kita cari satu. Bentar ya. Karena terpantul cahaya, kita akan. Nah, ini aduh, beratnya mas ya, beratnya sangat berat sekali ini. Wah, ini berat sekali ya, ini mungkin udah berapa kilo ini ya, ini sangat berat sekali. Ini masih banyak, ini yang ada di sini. Saya akan ambil satu lagi, kita akan kumpulin ya. Dan ingat, ini kita hanya pertama kali yang ada di sini ada TV Lebaran, maka dari itu janganlah suka ya, maaf jadi gesah ini omongannya. Jangan lupa subscribe dan like channel TV Lebaran, biar kami semangat untuk lebih mengeksplor lagi tentang alam semesta ini. Nah, ini kita lihat batu bata yang saya ambil dari aliran sungai, begitu besar sekali mas. Ini saya kira sama apa ya, struktur-struktur yang ada di keraton-keraton itu saya lihat malah berat ini. Kalau saya juga pernah beberapa menemukan batu bata yang terseret arus di sekitar sini, tapi saya tidak merasakan seberat ini. Ini sangat berat sekali. Nah, pemirsa sekalian ya, ingin datang ke sini bisa, ada di Jalan Pratis kilo 14,5. Nanti kita akan berikan alamatnya, tapi di season ketiga ya. Ya. Nah, kita akan coba selidiki dari satu persatu bata yang ada di sini. Ya. Nah, ini batu bata ini yang menumpuk ini, kita lihat ya. Ini memang kayaknya ada suatu perekat. Saya lihat di sini ada batu yang menempel. Ini batunya. Ini bisa jadi kayak kalau di zaman sekarang adalah semennya gitu. Ini lihat ya. Ini sangat menempel keras ya. Ini ya, ya. Jadi lihat sini ada suatu perekat. Ini perekatan. Dan menurut analisa dari TV Lebaran, ini adalah direkatkan oleh manusia ya, pada zamannya. Entah ini dulunya dibuat apa, kita nggak tahu, tapi yang jelas ini pasti dibuat oleh manusia dan diperuntukkan untuk sesuatu hal. Dan ini kita lihat juga batu-batunya di sini tuh begitu besar, kokoh sekali. Ini menumpuk di sini. Ini. Dan ini sangat rapi gitu. Tidak mungkin ini tertata sendiri gitu. Ya, jadi inilah laporan dari TV Lebaran ya. Tapi jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini biar kami selalu mengeksplor. Dan kalau pemirsa lihat di sekitar sana, di arahnya itu selatan dari lokasi ini, dulunya memang kononnya ada sumur juga, tapi di tengah di aliran sungai gitu. Kita nanti akan eksplor lagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi eksplor untuk penemuan batu bata atau candi di Sungai Winongo ini. Nah, di sana itu diperkirakan ada sumur dan di selatannya itu ada kayak kemaron ya, kemaron yang pada masa zaman dulu tertanam di sekitar sana. Insya Allah nanti suatu saat lagi kita juga akan eksplor di sana atau ekspedisi sana. Jadi maka jangan lupa like dan subscribe channel TV Lebaran biar kami semangat lagi untuk eksplor segala ya dari segi macam sudut di alam semesta ini. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Nah, kenapa sih TV Lebaran juga berpendapat kalau batu bata ini bukan peninggalan orang-orang zaman sekarang, tapi memang yakin kalau ini memang peninggalan pada zaman dahulu. Kalau kita lihat dari pakai rumus penemuan candi juga bahwa kita lihat dari sisi dari sisi tanggulnya itu sangat jauh sekali dari letak batu batanya, jadi kayak tertimbun jauh gitu. Dan kita lihat juga tanah-tanahnya ini tersingkap, itu di sela-selanya tidak ada plastik atau sampah. Jadi rumusnya biasanya kalau sudah terbuka dan terselip sampah-sampah, itu berarti lokasi itu masih baru atau belum belum bisa dikatakan zaman lampau gitu.
Nah, kalau kita lihat saja, ini kan jarak antara tanggul dengan letak dari tumpukan batu bata ini sangat jauh. Jadi itu bisa mengartikan kayak rumus kita penemuan candi. Kalau penemuan candi itu kan di bawah, ya. Jadi yang atas itu adalah regenerasi dari yang baru gitu, tertumpuk oleh lapisan-lapisan tanah atau lapisan-lapisan dari lahar. Jadi yang candi-candi itu mesti tertimbun gitu. Kita lihat juga seperti ini, antara jarak dari tanggul sama letak dari batu bata ini pun sangat-sangat jauh gitu. Nah, kita pun lihat dari susunan tata letak atau tata apa namanya, peletakan batu bata itu pun tidak simetris ya. Atau kalau ini adalah suatu tanggul, itu harusnya batu bata itu tertata rapi gitu, atau bentuknya nggak seperti itu. Ini kan bentuknya tidak beraturan ya, bisa jadi ini ada suatu bentuk apa gitu. Kalau ini diperkirakan adalah suatu tanggul agar air itu tidak masuk ke sawah, saya kira tidak mungkin. Saya kira ya, karena analis dari TV Lebaran, karena letak-letak dari batu bata ini tidak simetris atau tidak berjajar rapi gitu. Toh juga sawahnya itu sangat jauh sekali di atas permukaan tanah ini gitu. Coba kita lebih mendekat ya. Ya, kita harus hati-hati nih, ya kan? Kita lihat tata letaknya dari batu bata ini tidak simetris atau tidak tertata rapi gitu. Jadi kalau kita ini ibaratkan adalah tanggul agar air tidak masuk ke sawah, saya kira tidak mungkin, karena tanggul itu pasti akan tertata rapi dan sawah itu juga jauh letaknya dari batu bata ini. Itu kita lihat banyak sekali tumpuannya ya. Iya. Di sisi utara ya, biar kita lebih jelas. Nah, itu kita lihat dari sini, ya kan? Ya kan? Tanahnya masih bersih kan, tersingkap atau terkikis oleh banjir pada musim hujan kali ini. Dan di samping-sampingnya pun nggak ada tersisip yang namanya sampah gitu. Dan jarak antara tanah atas permukaan itu dengan letak dari batu bata ini sangat jauh. Jadi bisa diartikan memang jauh pula atau sudah tua pula usia dari batu bata ini atau peletakannya gitu. Andai saja ini adalah barang baru, tentu saja jarak antara tanah dan permukaan tanah dan batu ini dekat gitu, karena kan tidak tertimbun gitu. Kalau kita lihat juga candi-candi kan semua tertimbun gitu, dan yang atas permukaan itu adalah yang baru gitu. Itu aja laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar kami selalu eksplor lebih jauh, lebih detail tentang dari sudut pandang yang tersembunyi dari alam semesta ini. Salam Lebaran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.